Cucu laki-laki dan cucu dari pihak anak perempuan sama-sama kuliah ke luar negeri. Saya berlaku adil. Masing-masing saya beri 500.000. 9 tahun kemudian, cucu laki-laki membawa pulang gelar doktor. Tetapi cucu dari pihak anak perempuan justru menyeret koper tua yang kusam. Namun, kalimat pertama yang dia ucapkan justru membuat saya tertegun. Sebagai seorang wanita tua yang sudah mendekati liang lahat, saya berdiri di gerbang kedatangan selama hampir 1 jam. 2 papan nama di tangan saya. Papan di tangan kiri bertuliskan Lin Yucheng, dan papan di tangan kanan bertuliskan Gu Shifu. Lengan saya yang berusia 73 tahun sudah begitu pegal hingga tidak bisa diangkat. Tetapi saya tidak berani menurunkannya. Kedua anak ini, yang satu adalah cucu kandung saya. Yang satu lagi adalah cucu kandung dari anak perempuan saya. Hari ini, mereka pulang ke tanah air di hari yang sama. Bagaimanapun caranya, saya harus datang menyambut mereka sendiri. 9 tahun lalu, saya berlaku adil. Masing-masing saya beri 500.000 untuk biaya kuliah ke luar negeri. Hari ini, 9 tahun kemudian, saya berdiri di sini. Tetapi perasaan saya bercampur aduk seperti diaduk. Ibu, istirahatlah sebentar. Yu Cheng sudah bilang, suruh supir saja yang menjemput. Anak lelaki saya, Lin Qingshen, membujuk saya dari samping. Saya melotot kepadanya. Diam, anakmu dijemput. Tapi cucu saya tidak perlu dijemput. Menantu perempuan saya, Sun Yaxin, berdiri di samping. Merapikan buket bunga di tangannya. Buket bunga itu, ukurannya sebesar baskom saya. Mawar merah dipadu dengan bunga kasur angin. Sekilas terlihat menghabiskan banyak uang. Ada senyuman tipis di sudut bibirnya. Saat melirik buket bunga kerja tangan saya yang sederhana, berupa bunga anyelir. Ada kilatan rasa bangga di matanya. Ibu, hari ini Yu Cheng pulang dengan membawa sertifikat gelar doktor loh. Bukankah bunga ibu ini terlalu sederhana? Sun Yaxin sengaja meninggikan suaranya. Saya tidak memedulikannya. Tetapi hati saya terasa berdegup kencang. Putri saya, Lin Yanqiu, berdiri di belakang saya, dengan tangan kosong tanpa membawa apapun. Dia bahkan tidak menyiapkan bunga, hanya menggenggam erat ponselnya. Sesekali melirik ke arah layar. Si Shou bilang tidak perlu dijemput. Dia bisa pulang sendiri, kata Yanqiu pelan. Suaranya menyiratkan kehati-hatian yang ku kenal. Ngawur. Aku menoleh menatap putriku, 9 tahun tidak bertemu. Kalau bukan aku yang menjemput, siapa lagi? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, pintu jalur VIP pun terbuka. Saat Lin Yucheng berjalan keluar dari sana, aku hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan jas biru tua berpotongan rapi, memakai kacamata berbingkai emas, rambutnya disisir gelimis tanpa celah, tangan membawa tas kerja kulit asli. Di belakangnya mengikuti seorang gadis muda berbusana profesional, mendorong 2 buah koper merek ternama yang masih baru. Suara Lin Yucheng terdengar lantang. Dia melangkah lebar menghampiri dan memberiku pelukan standar. Sun Yaxin buru-buru menyumpalkan buket bunga besar itu ke pelukannya, lalu mengeluarkan ponsel dan mulai mengambil foto. Tunjukkan sertifikat doktornya. Nak, ibu ambilkan foto. Lin Yucheng tersenyum sambil mengeluarkan sebuah sampul sertifikat berwarna merah dari tasnya, lalu membukanya. Sertifikat gelar dokter yang berkilau emas langsung menarik perhatian. Orang-orang di sekitar langsung melemparkan tatapan iri. Bahkan ada beberapa orang yang memegang kamera mengerumuni mereka. Permisi, apakah Anda Tuan Lin Yucheng? Kami adalah wartawan dari surat kabar Youth Entrepreneur. Kami dengar Anda adalah tamu undangan khusus untuk forum pengusaha muda tahun ini. Kira-kira, apa harapan Anda terhadap forum kali ini? Lin Yucheng berbicara panjang lebar di hadapan kamera. Aku berdiri di samping, merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. 9 tahun lalu, saat melepas kepergiannya, dia masih seorang pemuda pemalu. Sekarang, dia telah berubah menjadi begitu gemilang. Tepat pada saat itu, dari arah jalur kedatangan umum, sesosok bayangan yang sangat familiar menyeret kopernya berjalan keluar. Gu Shifu menjadi kurus, begitu kurus hingga aku hampir tidak mengenalinya. Dia mengenakan kaos abu-abu yang sudah pudar warnanya. Ada beberapa bekas kaosan di celana jeansnya. Sepatu kets di kakinya pun sudah tampak sangat usang. Gu Shifu, aku hampir meneriakannya. Gu Shifu mengangkat kepalanya, tertegun sejenak saat melihatku, lalu menyunggingkan senyuman malu-malu. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat. Koper tua yang rusak itu berbunyi gedubrak-gedubrak di atas lantai yang licin, menarik perhatian banyak orang. Aku melihat Sun Yaxin diam-diam bergeser beberapa langkah ke samping, seolah takut orang lain mengira kami saling kenal. Lin Qingshen juga mengerutkan kening, tatapannya bolak-balik mengawasi.
antara Gu Sisu dan Lin Yucheng. Nenek, sudah kubilang tidak usah repot-repot menjemput. Gu Sisu berjalan ke hadapanku. Suaranya tetap selembut dulu. Aku memperhatikan penampilannya lekat-lekat. Sudah 9 tahun tidak berjumpa. Anak ini jadi lebih gelap dan kurus. Tetapi matanya justru tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Anak bodoh. 9 tahun tidak bertemu. Nenek merindukanmu. Aku mengulurkan tangan ingin memeluknya. Tetapi menyadari, dia sudah jauh lebih tinggi dari dalam ingatanku. Lin Yucheng dikelilingi wartawan yang mengambil fotonya secara bergantian. Baru sekarang, dia menyadari kehadiran Gu Sisu. Dia mengamati keponakannya dari atas sampai bawah. Kilatan rasa superioritas yang samar melintas di matanya. Wah, ini sepupuku rupanya. Sepupu, hidupmu sepertinya cukup berat ya beberapa tahun ini. Gu Sisu tidak menanggapi. Dia hanya tersenyum. Sudahlah, jangan berdiri terus di sini. Kita ngobrol di rumah saja. Ayo, aku buru-buru mencairkan suasana. Tetapi rasa tidak nyaman di dalam hatiku. Sama sekali tidak bisa hilang. Kedua anak itu berdiri berdampingan. Kontrasnya terlalu mencolok. Aku teringat hari saat mengantar mereka pergi ke luar negeri 9 tahun lalu. Kedua anak itu berdiri di bandara yang sama ini. Waktu itu, mereka berdua sama-sama penuh semangat dan percaya diri. Namun sekarang, Ibu, apa yang sebenarnya terjadi pada Sisu beberapa tahun ini? Di perjalanan pulang, putriku bertanya padaku dengan mata merah. Aku melihat Lin Jingxian yang sedang menyetir di depan. Lin Yucheng duduk di kursi depan sambil menelpon. Semua yang dibahas adalah urusan investasi proyek dan sejenisnya. Lalu melihat ke kursi belakang. Gu Sisu yang meringkuk di sudut. Hatiku terasa sangat sesak. 9 tahun lalu, aku memberi mereka jumlah uang yang sama. Kenapa hari ini akhirnya bisa jadi seperti ini? Kejadian 9 tahun lalu. Masih kuingat dengan sangat jelas. Tahun itu baru saja lewat tahun baru Imlek. Lin Yucheng dan Gu Sisu hampir bersamaan menerima surat penerimaan dari universitas luar negeri. Lin Yucheng diterima di sekolah bisnis di California. Gu Sisu pergi ke universitas biasa di Inggris. Keluarga berkumpul untuk makan bersama. Di permukaan semua orang tampak merayakan kedua anak itu. Tapi aku bisa merasakan suasananya tidak beres. Wu Yucheng kali ini diterima di sekolah bisnis 50 besar dunia. Kelak pasti akan menjadi orang sukses. Sun Yaxin mengambil sepotong lauk dan memasukkannya ke mangkuk Lin Yucheng. Nada bicaranya penuh dengan kebanggaan. Lin Jingxian terbatuk kecil. Bu, aku dan Yaxin sudah berdiskusi. Biaya kuliah Yucheng akan kami tanggung sebagian. Tapi biaya sekolah bisnis ini mahal, lihatlah. Bicaranya setengah-setengah, mana mungkin aku sebagai seorang ibu tidak mengerti maksudnya. Nian Qiu langsung menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah karena malu. Dia sudah bercerai dan membesarkan Gu Sisu seorang diri. Hidup mereka selama ini sangat pas-pasan. Semuanya kulihat dengan jelas. Ibu tenang saja. Biaya untuk sekolah di sana, biar kami cari akal sendiri. Mata Nian Qiu memerah saat mengucapkan kata-kata itu. Aku melihat kedua anak itu. Lin Yucheng sedang menunduk bermain ponsel, sedangkan Gu Sisu terus menatap ibunya. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Kalian berdua adalah cucuku. Aku akan berlaku adil. 500.000 per orang. Begitu kalimat itu terucap, atmosfer di meja makan langsung mendadak tegang. Ibu, apa maksud perkataan ibu? Yucheng kan mau kuliah di sekolah bisnis. Mana bisa biayanya sama? Betul, Bu. Anak laki-laki kelak harus berumah tangga dan mapan. Pengeluarannya memang besar. Lin Jingxian juga ikut menimpali di samping. Aku mencibir pelan. Kenapa? Uangku sendiri bahkan tidak boleh aku atur sesukaku. Ibu, jangan salah paham. Kami bukan bermaksud begitu. Hanya saja ibu juga harus lebih mempertimbangkan Yusu. Nian Qiu panik. Ibu, aku tidak mau. Yusu tidak butuh sebanyak itu. 200.000 saja sudah cukup. Cukup apa maksudnya? Ku bilang masing-masing 500.000, ya 500.000. Aku mendelik tajam ke arah anak perempuanku. Makan malam itu akhirnya berakhir dengan rasa tidak enak. Setelah mengantar keluarga anak laki-lakiku pulang, Nian Qiu memelukku dan menangis lama sekali. Ibu begitu baik padaku. Aku sampai tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan ibu. Saat anak perempuanku mengatakan itu, hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Kenapa sama-sama anakku? Tetapi putriku justru harus mengucapkan kata-kata balas budi seperti itu. Hari keberangkatan tiba. Aku sudah tiba di bandara sejak pagi-pagi. Bagasi Lin Yucheng dipenuhi hingga 4 koper besar.
Nenek, tunggu saja ya. Aku pasti akan pulang dengan sukses dan membanggakan. Saat Lin Yucheng memelukku, dia menepuk punggungku dengan kuat. Kekuatannya begitu besar sampai aku hampir tidak bisa berdiri seimbang. Sun Yaxin di samping sibuk berfoto terus-menerus, bahkan mengunggahnya ke media sosial. Dengan tak karir, putraku berangkat. Masa depannya sangat cerah. Giliran Gu Sisu, dia hanya membawa satu koper. Dia berjalan ke hadapanku, mengeluarkan buku tabungan dari tasnya, lalu memasaksikannya erat-erat ke tanganku. Nenek, ini uang 80.000 hasil aku bekerja paruh waktu beberapa tahun ini. Nenek simpan saja untuk dipakai. Tangan saya bergetar. Buku tabungan itu hampir terjatuh ke lantai. Anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Kamu kuliah ke luar negeri pun butuh biaya. Saya yang panik ingin menyelipkan kembali buku tabungan itu. Tetapi Gu Sisu justru menggenggam tangan saya. Nenek, saya tahu hidup nenek tidak mudah selama bertahun-tahun ini. Uang ini simpan saja oleh nenek. Saya bisa bekerja paruh waktu di luar negeri untuk membayar uang kuliah. Nian Qiu yang berada di samping sudah menangis terseduh-seduh. Saya memandang anak ini. Di usianya yang baru 19 tahun, tubuhnya kurus seperti sebatang bambu. Tetapi tatapan matanya begitu teguh hingga membuat orang merasa iba. Anak baik. Saya tidak bisa mengatakan hal lain. Hanya bisa terus menepuk punggungnya. Pada akhirnya, saya tetap memasukkan buku tabungan itu kembali ke saku bajunya. Namun, di dalam hati saya, merasakan perasaan yang sulit diungkapkan. Setelah mengantar kedua anak itu pergi, saya menangis lama sekali di bandara. Saya teringat saat saya masih muda, hanya karena budaya lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan. Saya dikirim orang tua saya bekerja di pabrik, sedangkan kakak laki-laki, saya bisa terus bersekolah. Saat itu, saya bersumpah, jika suatu hari nanti saya memiliki cucu, saya pasti akan bersikap adil tanpa berat sebelah. Namun sekarang jika dipikir-pikir, apakah mangkok air ini benar-benar sudah diratakan dengan adil? Setibanya di rumah, Lin Qingxian dan Sun Yaxin sudah menunggu saya di ruang tamu. Ibu, Yu Cheng baru saja menelepon dan bilang, ada program pertukaran pelajar di kampusnya. Butuh tambahan uang jaminan sebesar 50.000. Begitu Lin Qingxian membuka mulut, dia langsung meminta uang. Saya menatap anak laki-laki saya. Dia sudah berusia 40-an tahun, tetapi wajahnya menyiratkan rasa paling benar. Cari cara sendiri. Saya langsung menolaknya mentah-mentah. Sun Yaxin seketika langsung berubah ekspresi. Ibu, sikap ibu tidak benar dong begini. Yu Cheng kan cucu kandung ibu sendiri. Bantuan si kecil ini saja tidak mau. Saya sudah beri 500.000. Itu sudah cukup. Saya berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Dia hanyalah orang dari marga lain. Kenapa harus disamakan dengan Yu Cheng? Sun Yaxin berteriak dari belakang. Aku berbalik dengan cepat, sambil menunjuk menantuku. Tutup mulutmu. Si Shui juga cucuku. Apa maksudmu dengan orang luar? Coba ngomong sekali lagi. Malam itu, aku bolak-balik tidak bisa tidur. Aku mengeluarkan buku tabungan yang dipaksakan Gu Sisu kepadaku. Lalu melihatnya cukup lama di bawah lampu. Angka di buku tabungan itu adalah 82.376 yuan. Aku bisa membayangkan bagaimana anak ini selama beberapa tahun terakhir menabungnya sedikit demi sedikit. Aku menyimpan buku tabungan itu di bagian paling dalam laci dan berjanji pada diri sendiri harus mengembalikannya padanya. Tapi siapa sangka, 9 tahun kemudian hari ini, buku tabungan itu masih ada di dalam laciku. Sedangkan anak itu malah menyeret koper rombeng kembali pulang. Selama waktu 9 tahun, kontak dengan Lin Yucheng dan Gu Sisu benar-benar sangat berbeda. Lin Yucheng melakukan panggilan video tepat waktu setiap bulan. Waktunya selalu dipatok hari Minggu pukul 8 malam. Dia akan mengenakan kemeja rapi, lalu mengarahkan kameranya ke kamarnya. Itu adalah kamar single dengan dekorasi mewah. Nenek, lihatlah, ini transkrip nilaiku semester ini, semuanya A. Nenek, ini piala yang kudapat dari kompetisi bisnis. Nenek, aku bergabung dengan klub pengusaha sekolah dan berkenalan dengan banyak orang hebat. Setiap kali video call, Sun Yaxin selalu menimpali beberapa patah kata di samping. Ma, Yu Cheng sekarang sudah hebat loh. Mentor mereka bilang dia adalah mahasiswa yang paling menjanjikan. Mendengarnya, harusnya hatiku merasa senang. Tapi entah kenapa, selalu merasa ada yang kurang. Sebelum video call berakhir, Lin Yucheng pasti selalu berkata, Nenek, jaga kesehatan ya. Tunggu aku sukses dan kembali pulang. Pembukaan yang standar, isi yang standar, penutup yang standar. Bagaikan sedang menyelesaikan tugas saja.
Kontak dari Gu Sisu tidak begitu teratur. Pada tahun pertama, dia meneleponku setiap minggu. Waktunya tidak menentu. Kadang-kadang pagi-pagi buta, kadang-kadang larut malam, kadang-kadang larut malam. Nenek, hari ini aku bertemu dengan seorang profesor yang sangat menarik. Nenek, pemandangan di perpustakaan kampus sangat indah. Kapan-kapan akan kuambil fotonya untuk Nenek lihat. Nenek, apakah Nenek sudah minum obat tepat waktu? Durasi setiap panggilan tidak lama. Tetapi aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar ingin mengobrol denganku. Namun, menginjak tahun kedua, panggilan telepon itu berubah menjadi sebulan sekali. Pada tahun ketiga, frekuensinya jadi 2 bulan sekali. Saat aku meneleponnya balik, dia selalu hanya melaporkan kabar baik dan menyembunyikan kesusahannya. Nenek, aku baik-baik saja. Hanya saja tugas kuliahku agak sibuk. Namun, aku bisa mendengar kelelahan dalam suaranya. Tepat pada tahun ketiga, Lin Yucheng tiba-tiba mengajukan permintaan penambahan biaya melalui panggilan video. Nenek, aku ingin mendaftar kursus pelatihan bisnis tingkat lanjut. Biaya kuliahnya 300.000. Dia mengatakannya dengan sangat santai. Seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Sun Yaxin menimpali di sampingnya. Ibu, ini kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Semua orang yang mengikuti pelatihan ini adalah calon elit bisnis masa depan. Aku pun ragu-ragu. 500.000 bukanlah jumlah yang sedikit lagi. Uang pensiunku hanya 4.000 lebih sebulan. Tabunganku selama beberapa tahun ini hampir terkuras habis. Akan kupertimbangkan dulu, kataku. Malam harinya, Lin Jingxiang dan Sun Yaxin langsung datang ke rumahku. Ibu harus memikirkannya baik-baik. Yu Cheng sekarang sedang berada di masa krusial. Jika 300.000 ini dikeluarkan, nantinya bisa menghasilkan 3 juta. Lin Jingxiang menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurku. Tapi, ibu juga sudah tidak punya uang sebanyak itu. Kukatakan sejujurnya. Ibu masih punya rumah tua itu kan? Bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman. Mata Sun Yaxin langsung berbinar. Hatiku mendadak terkejut. Rumah tua itu adalah jaminan dana hari tuaku. Tidak bisa, rumah itu tidak boleh disentuh. Jawabku menolak secara langsung. Wajah Sun Yaxin langsung merosot. Ibu bersikap tidak adil. Memberikan 500.000 kepada Gu Sisyu tanpa berpikir panjang. Tapi saat dimintai tambahan dana untuk Yu Cheng, ibu malah bertele-tele. Aku tidak adil, seruku panik. Kalau tidak adil, coba ibu katakan. Sudah berapa kali Gu Sisyu menelepon ibu dalam 3 tahun ini? Yu Cheng menelepon via video setiap minggu. Kata Sun Yaxin sinis. Kata-kata itu bagaikan duri yang menancap di hatiku. Memang benar. Panggilan dari Gu Sisyu semakin lama semakin jarang. Pada akhirnya, aku tetap mengiyakannya. Mengambil lagi 300.000 dari tabungan untuk diberikan kepada Lin Yucheng. Saat melakukan transfer, tanganku gemetar. Malam itu, aku ingin menelpon Gu Sisyu, tetapi mencoba berkali-kali panggilan itu tidak pernah tersambung. Aku takut dia bertanya, apakah aku juga akan memberinya tambahan dana. Aku lebih takut lagi tidak sanggup mengucapkan kata penolakan. Namun, Gu Sisyu tidak pernah bertanya sekalipun. Musim semi di tahun keempat, Nian Qiu datang mencariku dengan panik. Bu, Sisyu hilang kontak. Genap setengah tahun. Tidak ada satu panggilan pun. Putriku menangis terisak-isak sampai kehabisan napas. Kepalaku berdengung keras. Hampir saja tidak bisa berdiri tegak. Sudah lapor polisi? Tanyaku dengan suara bergetar. Sudah, pihak kepolisian bilang paspornya ada catatan keluar masuk negeri. Orangnya seharusnya aman. Tapi memang tidak bisa dihubungi. Selama setengah tahun itu, aku dan putriku hidup dalam siksaan setiap hari. Setelah Sun Yaxin mengetahui hal ini, di dalam grup WeChat keluarga, dia mengirim pesan dengan nada menyindir. Ada orang yang begitu, setelah mengambil uang langsung lenyap di telan bumi. Entah pergi melakukan apa. Aku begitu marah hingga ingin langsung menghapus kontaknya. Tetapi dicegah oleh Lin Jingxian. Bu, Yaxin hanya bicara sembarangan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Anakku membujukku. Namun nadanya juga menyiratkan keraguan. 6 bulan kemudian, Gu Sisyu akhirnya menelpon. Nenek, maafkan aku. Sudah membuat nenek khawatir. Suaranya parau sekali. Seperti sudah lama tidak berbicara. Kamu pergi kemana? Kenapa tidak mengangkat telepon? Aku cemas sekaligus kesal. Aku pergi menjadi relawan di Afrika. Sinyal di sana buruk. Ucapannya terdengar sangat tenang. Afrika? Kamu sudah gila? Ya? Aku hampir berteriak. Ujung telepon sana terdiam cukup lama. Nenek, aku ingin melakukan hal yang bermakna. Hal yang bermakna. Aku tertegun. Setelah menutup telepon,
Aku duduk di sofa dan melamun cukup lama. Tahun kelima, Lin Yucheng kembali mengajukan untuk menempuh studi S3. Nenek, pembimbingku bilang aku sangat berbakat dan menyarankanku untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Dalam video, dia tampak begitu bersemangat. Gelar doktor sangat penting untuk perkembangan di masa depan. Tapi keluarga benar-benar sudah tidak punya uang. Aku mengatakannya dengan sangat berat. Sun Yaxin di samping memasang wajah dingin. Ibu, jangan-jangan ibu memberikan semua uangnya untuk mensubsidi Gu Sishu, ya? Omong kosong, mana ada. Aku sampai tersentak karena cemas. Pada akhirnya, aku tetap pontang-panting mencari pinjaman dan memberikan 200.000 lagi kepada Lin Yucheng. Sebagian dari uang kali ini, aku pinjam dari teman-teman baikku. Malam hari saat melakukan transfer, aku duduk sendirian di balkon, menatap lampu neon di luar. Rasa sesak di dadaku tak bisa diungkapkan. 1 juta, genap 1 juta. Semuanya kuberikan kepada Lin Yucheng. Semuanya kuberikan kepada Lin Yucheng. Sedangkan Gu Sishu tetap hanya menerima 500.000 di awal. Namun entah kenapa, dalam hatiku justru merasa paling berutang budi pada Gu Sishu. Tahun ke-6, grup keluarga menjadi sangat ramai. Lin Yucheng sering mengirimkan foto-foto di restoran kelas atas, keluar masuk berbagai acara bisnis, dan berfoto dengan para pesohor. Sun Yaxin bahkan pamer di grup setiap hari. Anakku hari ini ikut forum Ano lagi. Anakku kenal dengan pengusaha Ano. Nian Qiu tidak pernah bicara di dalam grup. Dia hanya melihatnya dalam diam, lalu menghapus riwayat chat satu persatu. Aku tahu dia takut hatinya sakit jika melihatnya. Hari Mid-Autumn tahun itu, keluarga Lin Jingsan datang ke rumah untuk makan. Begitu masuk pintu, Sun Yaxin langsung berkata, "Bu, Yucheng bilang tahun baru ini tidak bisa pulang. Ada kata itu bisnis penting yang harus dihadiri." Saat mengucapkan kata-kata ini, dia melirik sekilas ke arah Nian Qiu. Tatapannya penuh dengan rasa bangga. Nian Qiu menunduk makan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatap anak perempuanku. Rasanya hatiku seperti diremas kuat oleh seseorang. "Apakah si Shou pulang saat tahun baru?" tanyaku. Nian Qiu menggelengkan kepalanya. Dia bilang harus bekerja paruh waktu untuk biaya kuliah, jadi tidak bisa pulang. Sun Yaxin mendengus dingin. Haduh, sama-sama kuliah ke luar negeri. Kenapa perbedaannya bisa begitu jauh ya? Aku pun menggebrak meja. Apa maksudmu? Apa maksud saya? Anda masih belum paham? Sun Yaxin meletakkan sumpitnya. Masa depan Yucheng sekarang sangat cerah, sedangkan si Sishu itu masih saja menjadi pelayan restoran. Bagaimana kamu tahu Sishu menjadi pelayan di restoran? Nian Qiu mendadak mengangkat kepalanya. Dari media sosial teman sekamarnya lah. Aku semuanya sudah lihat. Sun Yaxin mengeluarkan ponselnya, lalu mencari sebuah foto. Di dalam foto itu, Gu Sishu mengenakan seragam kerja restoran, sedang membereskan piring-piring. Tubuhnya kurus kering hingga bentuknya nyaris tak dikenali. Nian Qiu menatap foto tersebut. Air matanya langsung tumpah seketika. Malam itu, anakku menangis di tempatku hampir separuh malam. "Bu, apakah aku telah menghancurkan hidup Sishu? Jika dia tidak pergi ke luar negeri, setidaknya sekarang dia bisa memiliki pekerjaan yang stabil." Saat aku menggendong putriku, hatiku terasa jauh lebih sakit darinya. 1.500.000. Inikah jurang pembeda itu? Tahun ke-7 dan tahun ke-8. Video dari Lin Yucheng semakin jarang. Katanya dia terlalu sibuk. Bahkan terkadang sebulan sekali baru bisa melakukan panggilan video. Setiap kali video call, dia selalu berada di tempat-tempat mewah yang berbeda. Dan selalu ada orang-orang berpakaian rapi di sekitarnya. "Nek, aku sekarang sedang magang di Silicon Valley. Peluang di sini banyak sekali. Nek, aku ikut serta dalam sebuah proyek rintisan dan berhasil mendapatkan pendanaan awal. Nek, aku kenal dengan beberapa investor yang sangat berpengaruh." Setiap kata yang diucapkannya terdengar sangat memotivasi. Tetapi semakin ku dengar, rasanya semakin terasa asing. Panggilan dari Gu Sishu bahkan lebih jarang lagi. Terkadang 3 bulan baru menelepon sekali. Dan setiap kali selalu tergesa-gesa. "Bibi, aku baik-baik saja. Bibi jangan khawatir. Bibi, sebentar lagi aku lulus. Nanti aku akan kembali untuk menjengukmu. Bibi harus menjaga kesehatan ya." Suaranya masih tetap lembut seperti dulu. Tetapi aku selalu merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Tahun ke-9, akhirnya waktu kepulangan mereka ke tanah air tiba. Lin Yucheng sudah mulai mengirim pesan di grup keluarga. Sebulan sebelumnya. "Nek, aku sudah mendapatkan gelar doktor. Nek, aku sudah menerima tawaran kerja dari 3 perusahaan ternama. Nek,
majalah Youth Startup Daily mau mewawancaraiku. Sun Yat-sen bahkan ingin memberitahu seluruh dunia. Anakku kembali dengan penuh kejayaan. Nian Qiu juga menerima pesan dari Gu Sishu. Hanya berisi satu kalimat singkat. Bu, aku mau pulang. Hari itu, Gu Nian Qiu memandangi ponselnya cukup lama. Lalu bertanya kepadaku. Bu, menurut ibu, bagaimana kehidupan Sishu selama beberapa tahun ini? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Hingga hari ini, di bandara, melihat Gu Sishu yang menyeret koper tua dan usang. Aku baru mengerti apa yang sebenarnya telah dia lalui selama 9 tahun ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, suasana di dalam mobil terasa begitu sunyi mencekam. Lin Yue-cheng duduk di depan sambil menerima panggilan telepon. Semuanya menggunakan istilah profesional. Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Gu Sishu duduk di belakang, menunduk melihat keluar jendela. Melihat sisi wajahnya yang kuyu, hatiku terasa seperti disayat pisau berkali-kali. Sishu, bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Aku akhirnya tidak tahan untuk bertanya. Gu Sishu menoleh dan tersenyum padaku. Nenek, aku baik-baik saja. Namun senyumannya sungguh membuat hati siapapun merasa teriris. Jamuan penyambutan Lin Yue-cheng diadakan di hotel bintang 5 paling mewah di kota. Sun Yat-sen mulai membagikan undangan seminggu sebelumnya. Semua kerabat dan teman keluarga telah menerima undangan. Ibu, Anda harus berdandan rapi dan hadir ya. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga kita. Suaranya di telepon terdengar sangat bersemangat hingga nyaris berubah. Aku menatap undangan bersepuk emas di tanganku yang bertuliskan, merayakan kembalinya Dr. Lin Yue-cheng, menyediakan jamuan sederhana, menantikan kehormatan kehadiran Anda. Setelah meletakkan undangan itu, aku menelepon Gu Nian Qiu. Qiu, acara kepulangan Yu-cheng ke tanah air. Datanglah bersama Sishu ya. Ujung telepon terdiam selama beberapa detik. Ibu, Sishu bilang dia tidak begitu ingin pergi. Suara Nian Qiu terdengar sangat pelan. Kenapa tidak pergi? Kita semua keluarga, kataku mulai kesal. Ibu, Nian Qiu ragu-ragu. Sekembalinya Sishu kali ini, jaraknya dengan Yu-cheng terlalu jauh. Dia takut jadi bahan tertawaan kalau pergi. Hatiku langsung jatuh ke dasar jurang. Kalian harus datang. Katakan pada Sishu, ini perintah nenek. Aku mengucapkannya dengan nada hampir memerintah. Hari perjamuan tiba. Lobi hotel didekorasi dengan sangat megah dan mewah. Di pintu masuk berdiri sebuah papan pajangan besar, menampilkan foto Lin Yue-cheng beserta Q-nya. Lin Yue-cheng, doktor dari sekolah bisnis ternama, menerbitkan lebih dari 10 makalah selama masa kuliah, berpartisipasi dalam berbagai proyek komersial, dan memenangkan beasiswa ANU. Deretan gelar itu membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Sun Yat-sen mengenakan chongsam berwarna merah. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Dia menarik setiap tamu yang datang, menunjuk ke papan pajangan dan berkata, "Lihat ini anakku. Aku ditempatkan di meja utama. Orang-orang yang duduk di sekitarku semuanya adalah kerabat keluarga Lin. Su Huai, kamu benar-benar sangat beruntung. Cucu laki-lakimu sangat hebat. Anak ini pasti memiliki masa depan yang cerah. Dulu, kamu benar-benar punya pandangan yang tajam. Tidak ragu berinvestasi dalam pendidikannya." Aku menanggapinya sambil tersenyum. Tetapi mataku terus menatap ke arah pintu. Lin Yan Qiu dan Gu Sishu datang sangat terlambat. Hampir tiba saat perjamuan akan segera dimulai. Gu Sishu telah berganti pakaian, mengenakan kemeja putih yang sudah agak luntur karena sering dicuci namun tetap bersih. Dipadukan dengan sehelai celana jeans usang. Begitu dia melangkah masuk, orang-orang di sekitar mau tak mau menoleh ke arahnya. Aku melihat kening Sun Yat-sen mengerut, lalu berjalan cepat menghampiri dan mencegat mereka. Qiu, kenapa kalian datang begitu terlambat? Suaranya terdengar tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras. Cukup untuk membuat orang-orang di sekitar mendengarnya. Jalanan tadi sedikit macet, jawab Nian Qiu dengan senyum canggung. Tatapan mata Sun Yat-sen menyapu sekilas ke seluruh tubuh Gu Sishu. Sishu, di acara seperti hari ini, apa kamu tidak bisa berpakaian lebih formal sedikit? Gu Sishu menunduk tanpa berkata apa-apa. Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Lalu berdiri dan berjalan menghampiri. Kita semua adalah keluarga sendiri. Memangnya, apa bedanya pakaian yang dikenakan? Ayo Sishu, duduk bersama nenek. Aku menarik Gu Sishu berjalan menuju meja utama. Bisik-bisik terdengar dari belakang punggung kami. Anak dari keluarga, siapa itu? Berpakaian begitu sembarangan. Kudengar dia cucu dari pihak keluarga Lin. Sepertinya hidupnya kurang sukses. Sama-sama pernah kuliah di luar negeri, tapi kesenjangannya sungguh sangat jauh.
Gu Shizhou melangkah dengan sangat pelan, dan aku bisa merasakan keringat di telapak tangannya. Nenek, bagaimana kalau aku dan ibu duduk di pojok saja? Bisiknya pelan. Mana boleh begitu, kamu cucuku. Jadi sudah seharusnya duduk di meja utama. Aku menepuk punggung tangannya. Perjamuan resmi dimulai. MC memegang mikrofon dan mulai memperkenalkan Lin Yucheng. Hari ini, kita menyambut kepulangan seorang pemuda berprestasi. Mari kita berikan sambutan yang meriah untuk Dr. Lin Yucheng. Lin Yucheng berjalan keluar dari balik panggung. Layar besar di belakang mulai memutar. Momen-momen gemilangnya selama 9 tahun terakhir. Foto penghargaan, kegiatan bisnis, foto bersama tokoh terkenal, upacara kelulusan. Setiap foto terlihat begitu cemerlang dan memukau. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu kilat kamera menyala bersahut-sahutan. Lin Yucheng naik ke atas panggung, menerima mikrofon, dan mulai menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih atas dukungan nenek, terima kasih atas didikan orang tua, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukungku. Pidatonya begitu fasih bagaikan menghafal buku pelajaran. Setiap kalimatnya terasa sangat tepat. Aku duduk di bawah panggung, mendengarnya menyebut tentang dukungan nenek. Dan tiba-tiba hatiku diliputi rasa sesak yang sulit diungkapkan. Benar, aku telah mensponsorinya sebesar 1 juta. Apakah baginya itu berarti segalanya? Pidato berakhir, disusul oleh riuhnya tepuk tangan sekali lagi. Sun Yaxin begitu emosional hingga air matanya berlinang. Dia menarik Lin Yucheng dan mengambil foto tak terhitung jumlahnya. Anakku, ibu bangga padamu. Tiba sesi bersulang. Lin Yucheng membawa gelasnya dan bersulang dari meja ke meja. Dia berjalan ke meja utama dan mengangkat gelas pertama untukku. Nenek, terima kasih atas dukunganmu selama bertahun-tahun ini. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Dia mengatakannya dengan penuh semangat. Namun pandangan matanya tertuju ke meja sebelah. Di sana, duduk beberapa tokoh pebisnis. Aku baru saja mengangkat gelas untuk meminumnya. Tetapi Lin Yucheng sudah berbalik dan pergi. Dia berjalan menghampiri Gu Shizhou, lalu menatapnya dari atas sampai bawah. Sepupu, bagaimana kabar hidupmu di luar negeri selama beberapa tahun ini? Nadanya terdengar seperti bentuk kepedulian. Tetapi semua orang di sana bisa merasakan nada superioritas di dalamnya. Gu Shizhou berdiri dan tersenyum kepadanya. Lumayanlah, ku dengar kamu terus bekerja paruh waktu ya? Lin Yucheng pura-pura bertanya dengan santai. Orang-orang di sekitar langsung menoleh ke arah mereka. Gu Shizhou mengangguk. Iya, untuk cari uang kuliah. Duh, sepupu, kalau ada kesusahan kenapa tidak bilang? Kalau bilang dari awal, aku pasti bisa bantu sedikit banyak. Lin Yucheng menepuk pundak Gu Shizhou. Gayanya persis seperti orang berkedudukan tinggi yang sedang memberi sedekah. Melihat pemandangan ini, aku begitu marah hingga tanganku gemetar. Tepat pada saat itu, Gu Shizhou mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang terkejut. Terima kasih atas kepedulian sepupu, tapi hidupku sudah cukup bermakna kok. Nadanya sangat tenang, namun tatapan matanya terlihat sangat teguh. Lin Yucheng sempat tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. Baguslah, kalau begitu, baguslah. Dia buru-buru bersulang, lalu pergi. Kembali untuk mengobrol dan tertawa dengan para tokoh pebisnis itu. Aku melihat Gu Shizhou kembali duduk. Dia mengangkat gelas air di depannya, lalu meminumnya dalam-dalam. Namun tangannya tampak sedikit gemetar. Perjamuan itu berlangsung selama 3 jam. Lin Yucheng terus berpindah dari satu meja ke meja lainnya, membagikan kartu nama satu demi satu. Sementara Gu Shizhou hanya duduk diam di tempatnya, tampak sunyi bagaikan bayangan. Menjelang akhir perjamuan, Sun Yaxin menarik Lin Yucheng untuk berfoto bersama sekali lagi. Sayang, besok masih ada wawancara. Kamu persiapkan diri ya. Lin Yucheng melirik jam tangannya. Bu, sebentar lagi aku ada janji dengan investor. Kemungkinannya aku akan pulang agak larut. Iya, pergilah urus urusanmu. Sun Yaxin tampak begitu bangga. Aku berjalan mendekat, ingin berbicara lebih banyak dengan Lin Yucheng. Tetapi ponselnya berdering. Nenek, aku pergi dulu ya. Lain hari, aku akan datang menjengukmu lagi. Begitu selesai bicara, dia langsung pergi dengan tergesa-gesa. Bahkan amplop merah yang kusiapkan tidak sempat kuberikan padanya. Aku berdiri di depan pintu hotel, melihat Lin Yu naik ke sebuah mobil sedan hitam. Mobil itu dengan cepat menghilang di tengah malam. Saat berbalik, aku melihat Gu Shizhou sedang membantu ibunya merapikan syal. Ibu, apa ibu tidak dingin? Bagaimana kalau jaket luarku untuk ibu saja? Angin malam berhembus. Kemeja tipis Gu Shizhou tampak mengepak di tiup angin. Air mataku seketika tak tertahankan lagi. Keesokan harinya,
Aku mengutarakan niat untuk pergi menjenguk Gu Shisu. Lin Jingxian sedang membaca koran, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Bu, bukankah ibu baru saja bertemu dengannya kemarin? Aku ingin pergi bertamu ke rumahnya. Sudah 9 tahun tidak berjumpa. Kita harus mengobrol dengan baik. Sun Yaxin menjulurkan kepalanya dari dapur. Ibu benar-benar sangat adil ya. Yu Cheng begitu sibuk. Ibu bahkan tidak sempat mengobrol banyak dengannya. Tetapi malah begitu memikirkan cucu dari anak perempuan itu. Ucapannya terdengar bernada menyindir. Aku meletakkan cangkir di tanganku. Mau pergi kemana adalah kebebasanku. Tidak butuh kamu yang mengurusnya. Aku kan hanya peduli pada ibu. Sun Yaxin tersenyum dingin. Ibu lihat penampilan Sishu kemarin. Sudah seperti pengemis saja. Jika orang luar melihat ibu pergi ke rumahnya, mereka akan mengira keluarga kita. Cukup, tutup mulutmu. Aku bangkit berdiri dengan tiba-tiba, sambil menunjuk ke arah Sun Yaxin. Jika kamu berani menghina Sishu sekali lagi, jangan salahkan aku jika berbalik memusuhimu. Suasana di dalam ruangan langsung menjadi senyap. Lin Jingxian meletakkan korannya. Bu, Yaxin tadi hanya keceplosan bicara. Tolong jangan marah. Keceplosan bicara? Menurutku dia memang sengaja melakukannya. Aku mengambil tasku dan langsung berjalan keluar. Tempat tinggal Nian Qiu berada di pinggiran kota, merupakan sebuah kompleks perumahan tua. Beberapa lampu di lorong tangga sudah rusak. Aku hampir saja terpeleset saat menaiki tangga. Saat pintu diketuk, Gu Sishu sedang sibuk di dapur. Dia mengenakan sebuah apron, sedang menumis masakan di atas wajan. Mendengar ketukan pintu, dia menjulurkan kepalanya. Nenek, kenapa Anda datang? Dia buru-buru mematikan kompor dan berlari keluar membukakan pintu. Begitu masuk ke dalam rumah, baru kusadari rumah ini bahkan jauh lebih kecil dari bayanganku. Ruang tamu apartemen 2 kamar ini penuh dengan berbagai barang. Cat di dindingnya bahkan sudah mulai mengelupas. Nenek, silakan duduk. Gu Sishu buru-buru mengambil sebuah kursi, lalu mengelusnya berulang kali dengan lap. Nian Qiu keluar dari kamar tidur dan tertegun sejenak saat melihatku. Bu, kenapa Anda datang sendiri? Biar aku yang menjemput Anda. Aku datang naik taksi sendiri. Tidak apa-apa kok. Aku duduk dan melihat Gu Sishu kembali sibuk di dapur. Tak lama kemudian, aroma harum tercium keluar. Gu Sishu membawa keluar 3 hidangan. Semuanya adalah hidangan rumah yang sederhana. Namun setiap masakan dibuat dengan penuh ketulusan. Nenek, silakan cicipi masakanku, katanya sambil tersenyum. Matanya menyipit berbentuk bulan sabit. Aku mengambil sepotong daging babi asam manis. Rasanya begitu lezat sampai hampir membuatku meneteskan air mata. Anak, benar-benar enak, kataku sambil makan. Namun di dalam hati aku memikirkan, bagaimana anak ini selama bertahun-tahun bisa belajar memasak sebaik ini? Di meja makan, Nian Qiu berkata dengan hati-hati, Sishu, ceritakan pada nenek, seperti apa pengalaman yang kamu lalui selama 9 tahun ini? Gu Sishu meletakkan sumpitnya, terdiam selama beberapa detik. Nenek, sebenarnya aku baru saja mulai bicara. Dia kembali berhenti. Aku menatapnya. Tiba-tiba merasakan firasat buruk di dalam hati. Sishu, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dari nenek? Gu Sishu mengangkat kepalanya menatapku. Ada keraguan di dalam matanya, serta pergolakan batin. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kalimat yang membuatku terpaku seketika. Nenek, aku sudah menghabiskan 500.000 yang Anda berikan untuk orang lain. Sumpit di tanganku terjatuh ke lantai dengan suara berdenting. Suasana di dalam ruangan terasa membeku. Bahkan suara detak jam dinding pun terdengar jelas. Kakakmu bilang apa? Suaraku bergetar. Wajah Nian Qiu tampak pucat pasi. Dia berdiri dengan tersentak, tubuhnya terhuyung, hampir saja terjatuh. Gu Sishu, kakakmu ulangi sekali lagi. Suaranya sudah berubah nada. Gu Sishu tidak menjawab. Dia berjalan ke kamar tidur, lalu menyeret keluar koper tua yang usang itu. Dia berjongkok, perlahan menarik resletingnya. Kukira isinya adalah pakaian-pakaian miliknya. Tetapi saat koper itu terbuka, yang kulihat justru tumpukan map arsip, sertifikat, dan foto yang tersusun sangat rapi. Nenek, ini adalah bukti dari 9 tahunku. Sambil berkata demikian, Gu Sishu mulai mengeluarkan satu persatu. Di dalam map pertama, terdapat setumpuk catatan transfer bank yang cukup tebal. Tahun pertama, teman sekamarku bernama Mo Xiaotian. Ayahnya mengalami kecelakaan mobil, dan keluarganya sangat membutuhkan uang. Kalau tidak, dia harus putus sekolah dan pulang ke negeri. Gu Sishu mengeluarkan sebuah foto. Di dalam foto tampak seorang pemuda kurus berkacamata.
Dia adalah seorang jenius. Aku pernah melihat hasil penelitiannya. Sayang sekali kalau harus putus sekolah begitu saja. Aku melihat catatan transfer tersebut, jumlahnya genap 100.000. Jadi, kamu memberikan uang itu kepadanya? Suaraku bergetar. Gu Shishou mengangguk. Ya, aku bilang kepadanya kalau itu adalah beasiswa dari sekolah. Sampai sekarang, dia masih belum tahu kalau itu dariku. Dia kembali mengeluarkan map arsip lainnya. Tahun kedua, aku berkenalan dengan seorang penanggung jawab di organisasi relawan. Mereka membangun perpustakaan di daerah pegunungan Yunnan. Tetapi dana mereka tidak mencukupi. Bahkan rak buku pun tidak mampu dibeli. Satu lembar catatan transfer lagi, 150.000. Aku menggunakan uang itu untuk membelikan mereka rak buku, serta membeli lebih dari 5.000 buku. Gu Shishou mengeluarkan selembar foto. Di foto itu, terlihat sebuah perpustakaan sederhana, namun rapi. Di dindingnya tertempel senyuman riang anak-anak. Tanganku gemetar hebat, hampir tidak sanggup memegang foto tersebut. Tahun ketiga, di restoran tempatku bekerja paruh waktu, aku berkenalan dengan 3 anak yang hampir putus sekolah karena kemiskinan. Mereka semua sangat cerdas. Hanya saja kondisi keluarga mereka terlalu miskin. 3 catatan transfer lagi muncul, masing-masing sebesar 50.000. Aku menanggung biaya sekolah mereka. Sekarang salah satu dari mereka telah lulus masuk universitas unggulan. Sementara 2 lainnya masih duduk di bangku SMA. Sambil berbicara, Gu Shishou mengeluarkan surat-surat ucapan terima kasih yang ditulis oleh anak-anak itu. Tulisan tangan di atas kertas surat itu tampak kekanak-kanakan. Namun setiap hurufnya ditulis dengan sangat rapi. Kakak, terima kasih ya. Aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh, Kak. Aku mendapat peringkat pertama di angkatan. Semuanya berkat bantuan kakak. Kakak, tunggu aku besar nanti. Aku juga ingin membantu orang lain sepertimu. Melihat surat-surat itu, air mataku mengalir, tak tertahankan. Dan juga yang ini. Gu Shishou mengeluarkan sebuah album foto yang tebal. Di dalam foto, ia tampak mengenakan kaos relawan, bekerja bersama anak-anak setempat di tanah Afrika. Di foto-foto itu, kulitnya tampak gelap seperti orang Afrika, dan tubuhnya kurus kering. Namun sorot matanya memancarkan cahaya. Tahun keempat, aku pergi ke Afrika menjadi relawan. Anak-anak di sana bahkan tidak punya air bersih untuk diminum. Aku ingin memberikan sedikit bantuan. Jadi karena itulah, kamu sempat tidak bisa dihubungi selama setengah tahun? Gu Nianqiu menutup mulutnya. Air matanya menetes beruntun. Maafkan aku, Ma. Aku bukan sengaja menyembunyikannya dari ibu. Aku hanya takut ibu khawatir. Kelopak mata Gu Shishou juga ikut memerah. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bagaimana dengan uang kuliahmu? Bagaimana dengan biaya hidupmu? Aku akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gu Shishou tersenyum tipis. Senyuman itu menyiratkan kepahitan, sekaligus kebanggaan. Aku mengajukan beasiswa penuh, bekerja paruh waktu di restoran, memberi les di akhir pekan, dan bahkan bekerja di lokasi proyek saat liburan. Dia menyingsingkan lengan bajunya. Lengan dan tangannya penuh dengan bekas luka. Ini karena mengangkat batu bata. Ini tersiram minyak panas. Dan ini tergores saat terjatuh. Nada bicaranya sangat tenang, seolah sedang menceritakan urusan orang lain. Nianqiu tidak bisa menahan diri lagi. Dia berlari memeluk putranya, menangis histeris dengan hati hancur. Kamu anak bodoh. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu, aku tidak menyesal. Gu Shishou memeluk ibunya. Uang 500.000 yang nenek berikan padaku membuatku mengartikan arti uang yang sebenarnya. Bukan sekadar memilikinya, melainkan menyebarkannya. Melihat pemandangan di hadapanku ini, aku teringat kejadian 9 tahun lalu di bandara. Uang 80.000 yang dipaksakan Gu Shishou padaku. Aku akhirnya mengerti. Anak ini, sejak saat itu, sudah memahami arti dari sebuah ketulusan dan pengorbanan. Lalu bagaimana dengan gelar doktormu? Kamu tidak melanjutkannya? Tanyaku dengan suara bergetar. Gu Shishou menggelengkan kepalanya. Nenek, aku sudah kembali setelah lulus S1. Aku ingin menggunakan tindakan nyata untuk membantu lebih banyak orang, daripada hanya menghabiskan waktu untuk belajar. Dia kembali mengeluarkan beberapa sertifikat. Ini adalah sertifikat relawan berprestasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Relawan Internasional. Ini adalah sertifikat warga kehormatan dari desa tempat perpustakaan itu berada. Dan ini adalah surat ucapan terima kasih bersama dari para siswa yang dibantu. Setiap sertifikat, setiap surat jauh lebih bermakna dan berharga dibandingkan ijazah doktor milik Lin Yucheng. Aku memegang ijazah-ijazah itu
Air mata mengaburkan pandanganku. Nenek, maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Gu Sishu berlutut di hadapanku. Aku mengelus kepalanya dengan tangan gemetar. Terisak hingga tak mampu berkata-kata. Anak bodoh, nenek tidak kecewa. Nenek bangga padamu. Malam itu, aku menginap di rumah Nian Qiu. Berbaring di tempat tidur. Aku bolak-balik tidak bisa tidur. Aku teringat pesta penyambutan mewah Lin Yucheng. Teringat saat dia mengenakan jas rapi. Teringat ijazah doktornya yang bernilai jutaan itu. Namun hal-hal itu di hadapan tumpukan ijazah dalam koper usang milik Gu Sishu, tiba-tiba terasa begitu tidak ada apa-apanya. Keesokan paginya, ponselku berdering. Sun Yaxin yang menelpon. Ibu, semalam pergi kemana? Tidak bilang-bilang pula. Kami semua khawatir setengah mati. Nada suaranya terdengar sangat marah. Aku di tempat Nian Qiu. Semalam sudah terlalu malam, jadi tidak pulang. Ibu ngapain di sana? Suara Sun Yaxin langsung menjadi waspada. Aku menarik napas dalam-dalam. Yaxin, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentang apa? Soal pembagian warisan. Aku sudah memikirkannya kembali. Harus adil dan merata. Ye Cheng dan Sishu masing-masing setengah. Ujung telepon sana terdiam selama beberapa detik. Lalu terdengar suara tajam Sun Yaxin. Ibu, apa maksud ibu? Apa ibu meremehkan Yu Cheng? Aku tidak meremehkan Yu Cheng. Aku hanya merasa ini harus adil. Adil. Sun Yaxin mencemooh. Ibu memberi Yu Cheng 1 juta. Memberi Sishu 1,5 juta. Apa ini yang namanya adil? Sekarang Sishu sudah kembali. Hidupnya berantakan sekali. Ibu malah merasa kasihan padanya. Sishu tidak hidup berantakan. Suaraku pun ikut meninggi. Tidak, kalau begitu, kenapa dia pulang bawa koper usang? Kenapa penampilannya begitu mengenaskan? Ibu, jangan sampai tertipu olehnya. Dia pasti sudah menghabiskan semua uangnya. Urat-urat di tanganku menegang saat menggenggam telepon. Dengarkan baik-baik. Sishu menggunakan 500.000 itu untuk membantu orang lain. Dia mendanai anak-anak yang putus sekolah, membangun perpustakaan, dan pergi menjadi relawan ke Afrika. Sisi seberang telepon kembali terdiam sesaat. Lalu apa? Suara Sun Yaxin menjadi dingin. Jadi ibu merasa dia lebih hebat daripada Yu Cheng? Ibu, bisakah kita bersikap realistis? Gaji Yu Cheng sekarang sudah jutaan per tahun. Bisa menghasilkan berapa banyak uang di masa depan? Sedangkan Sishu, apa dia bisa menghidupi ibu di hari tua? Menghidupi di hari tua, aku mendengus kesal. Aku tidak butuh mereka menghidupiku. Aku punya uang pensiun. Lalu bagaimana dengan warisan ibu? Yu Cheng itu cucu kandung ibu. Keturunan asli keluarga Lin. Sishu juga cucu laki-lakiku. Di dalam hatiku, mereka sama pentingnya. Ibu, kalau ibu bersikap begini, bagaimana perasaan Yu Cheng? Bagaimana perasaan kami? Suara Sun Yaxin terdengar bernada ancaman. Jika ibu benar-benar membaginya seperti itu, jangan salahkan kami jika tidak menganggapnya keponakan lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, kalau begitu, tidak usah dianggap. Setelah berkata begitu, aku langsung menutup telepon. Ponselku langsung berdering lagi. Kali ini dari Lin Jingshan. Ibu, bagaimana bisa ibu bersikap seperti ini? Yu Cheng kan cucu tertua keluarga Lin kita sudahlah. Kuperingatkan. Perlakukan dengan adil. Tidak ada tawar-menawar. Ibu, jangan bingung begini. Sishu itu beda marga. Kelak bahkan tidak bisa masuk ke makam keluarga Lin kita. Kalimat ini bagaikan duri yang menusuk hatiku. Kalau begitu, aku juga bukan marga asli. Apa kalau aku mati, aku juga tidak bisa masuk ke makam keluarga Lin kalian? Suaraku bergetar. Lin Jingshan terdiam karena pertanyaanku. Lama sekali, dia tidak bisa berkata-kata. Aku menutup telepon. Air mataku tak kuasa menetes. Dulu saat aku menikah ke keluarga Lin, mertuaku langsung menganggapku orang luar. Setelah melahirkan anak perempuan, aku malah semakin dicemooh oleh ibu mertua. Aku pikir aku bisa mengubah pola pikir yang mengutamakan anak laki-laki ini. Tak disangka, di generasi anakku pun masih sama. Nian Qiu entah sejak kapan sudah berdiri di pintu. Dia berjalan mendekat dan memelukku. Maafkan aku. Semua ini karena aku. Aku menggelengkan kepala. Anak bodoh, ini bukan salahmu. Tiba di waktu siang hari. Gu Sishu menerima sebuah panggilan telepon. Selesai menerima telepon, matanya langsung berbinar. Laulin, mantan teman sekamar yang dulu kubiayai. Mo Xiaotian bilang, dia mau datang ke Tiongkok menemuiku. Bagaimana kabarnya sekarang? Tanyaku. Setelah lulus, dia masuk ke perusahaan ternama. Sekarang sudah menjadi direktur teknik. Nada bicara Gu Sishu penuh dengan rasa bangga.
Dia bilang berkat bantuan beasiswa waktu itu. Kalau tidak, dia sudah lama putus sekolah. Dia belum tahu kalau itu darimu. Gu Sisu menggelengkan kepala. Aku tidak pernah memberitahunya. Keesokan harinya, Mo Xiaotian datang. Dia mengendarai mobil impor, mengenakan jas merek ternama. Saat melihat Gu Sisu, matanya langsung memerah karena emosi. Sisu, beberapa tahun ini, kamu pergi kemana? Aku sudah lama mencarimu. Aku kan sudah pulang ke negeri ini. Gu Sisu berkata sambil tersenyum. Kedatanganku kali ini adalah untuk menemukan dermawan yang telah membantuku dulu. Kata Mo Xiaotian, aku menyelidiki catatan sekolah lama sekali, dan akhirnya mengetahui kebenarannya. Gu Sisu tertegun. Sisu, uang waktu itu, kamu yang kasih, kan? Mata Mo Xiaotian berkaca-kaca. Gu Sisu terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Mo Xiaotian langsung memeluknya erat. Kawan, kamu tidak tahu arti uang itu. Bagiku, biaya operasi ayahku, biaya kuliahku, semuanya bergantung pada uang itu. Selama bertahun-tahun, aku ingin mencari sang dermawan. Tidak disangka itu adalah kamu. Dia mengeluarkan selembar cek dari tasnya. Ini 300.000. Ini kutabung selama bertahun-tahun untuk dikembalikan. Gu Sisu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Kamu hidup dengan baik adalah balasan terbaik bagiku. Mana boleh begitu, kata Mo Xiaotian bersikeras. Begini saja, aku dengar kamu mau buat kegiatan amal, aku yang danai. Kamu yang jalankan. Bagaimana kalau kita dirikan yayasan bersama? Mata Gu Sisu berbinar. Benarkah? Tentu saja. Aku kenal banyak pengusaha. Aku bisa membantumu mencari investasi. Aku berdiri di samping, melihat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Hati ini dipenuhi kehangatan yang sulit dijelaskan. Beberapa hari berikutnya, rumah Gu Sisu kedatangan beberapa gelombang tamu. 3 anak yang pernah dibantu itu, satu di antaranya sudah diterima di universitas bergengsi. Khusus datang jauh-jauh dari luar kota untuk berterima kasih. Kak, aku diterima. Semua ini berkat kakak. Gadis itu memeluk Gu Sisu sambil menangis terseduh-seduh. Kepala desa tempat perpustakaan itu berada juga datang, membawa sebuah panci penghargaan. Pak Gu, perpustakaan yang Anda bangun telah mengubah nasib anak-anak di desa kami. Tahun ini anak-anak di desa kami yang lulus kuliah meningkat 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Satu persatu orang yang pernah dibantu muncul, masing-masing membawa rasa syukur dan cerita mereka sendiri. Aku melihat Gu Sisu dikelilingi oleh mereka semua. Tatapan matanya bersinar bagaikan bintang pada saat itu. Aku tiba-tiba mengerti arti kekayaan yang sesungguhnya. Lin Yucheng memiliki gelar doktor, pekerjaan bergaji tinggi, dan kehidupan yang layak. Tapi apa yang dimiliki Gu Sisu? Dia memiliki takdir orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia ubah. Rasa terima kasih yang tak terhitung, serta impian yang tak ada habisnya. Setengah bulan kemudian, keluarga Lin mengadakan jamuan makan keluarga. Sun Yaxin mengirim pesan di grup keluarga. Yucheng ingin mengumumkan kabar baik. Semuanya datang ya. Aku pergi bersama Niang Qiu dan Gu Sisu. Di dalam ruangan privat restoran, para kerabat keluarga Lin sudah hadir. Lin Yucheng duduk di kursi utama, tampak sangat bersemangat. Nenek, paman, dan bibi sekalian. Hari ini, aku ingin mengumumkan kabar baik. Dia berdiri. Aku telah menerima tawaran kerja dari 3 perusahaan terkenal. Dengan gaji tahunan tertinggi mencapai 1,2 juta. Suara tepuk tangan dan pujian langsung terdengar di dalam ruangan. Yucheng benar-benar anak yang sukses. Ini baru namanya mengharumkan nama keluarga. Sun Yaxin tampak sangat bangga. Satu lagi, Yucheng sudah mengincar sebuah rumah di pusat kota seharga 12 juta. Terdengar lagi suara seruan kagum. Lin Yucheng menoleh kepadaku. Nenek, aku ingin meminta bantuan. Bolehkah rumah tua nenek dijadikan uang muka untukku? Aku janji kelak pasti akan melunasinya 2 kali lipat. Suasana di dalam ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku meletakkan sumpitku, lalu berkata dengan tenang, tidak boleh. Ekspresi wajah Lin Yucheng langsung berubah. Nenek, rumah tua itu akan dibagi rata antara Yucheng dan Sisu. Lanjutku. Sun Yaxin langsung berdiri mendadak. Ibu, apa maksud ibu? Nilai pasar rumah itu setidaknya 5 juta. Ibu mau memberikan separuhnya kepada Sisu? Iya, jawabku dengan nada tegas. Atas dasar apa? Suara Sun Yaxin meninggi. Siapa sih si Sisu itu? Apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Aku menatapnya, lalu berkata dengan dingin. Apa yang dia lakukan? Kalian punya mata, tidakkah bisa melihat sendiri? Mau lihat apa? Dia menyeret koper rombeng, kembali dalam keadaan hidup berantakan dan kacau balau.
Sun Yat-sen mencibir. Bu, jangan tertipu oleh trik murahan darinya. Katanya membantu orang lain, hantu pun tidak akan percaya. Aku menggebrak meja. Suasana di dalam ruang privat langsung hening seketika. Gu Sishu berdiri, lalu berkata dengan tenang, "Ah, Bibi benar. Memang tidak ada yang percaya dengan apa yang sudah kulakukan." Dia mengeluarkan segepok sertifikat dan foto dari tasnya, lalu menatanya satu persatu di atas meja. Ini surat ucapan terima kasih dari siswa-siswa yang kubantu. Ini foto perpustakaan yang kubangun. Ini bukti saat aku menjadi relawan di Afrika. Ini medali penghargaan yang diberikan oleh Asosiasi Relawan Internasional. Setiap kali menyebutkan sesuatu, dia meletakkannya satu persatu. Pada akhirnya, meja itu penuh dengan sertifikat, foto, dan surat. Semua orang di dalam ruangan tertegun hingga terdiam. Aku menggunakan uang 500.000 yang diberikan nenek untuk membantu banyak orang. Ini adalah fakta, kata Gu Sishu. Aku tidak butuh siapapun untuk mempercayainya. Karena orang-orang yang telah kubantu, cukuplah mereka yang percaya. Mo Xiaotian berdiri pada saat itu. Semuanya, aku adalah teman sekamar Sishu di luar negeri. Apa yang dia katakan semuanya benar. Dulu, kalau bukan, karena dia yang membantuku 100.000, aku pasti sudah putus sekolah sejak lama. Sekarang, aku akan menggunakan 300.000 sebagai modal awal untuk mendirikan yayasan amal bersamanya. Ketiga anak yang pernah dibantu itu juga ikut berdiri. Kak Sishu telah mengubah takdir hidup kami. Kepala desa dari daerah perpustakaan itu juga ikut berdiri. Pak Gu adalah dermawan besar bagi desa kami. Satu persatu orang mulai bangkit berdiri. Masing-masing dari mereka menceritakan kisah kebaikan Gu Sishu. Wajah Sun Yat-sen menjadi semakin pucat dan buruk. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mendorong kursinya hingga bergeser kasar. Baiklah, kalian hebat. Tapi aku beritahu kalian, rumah ini pasti akan diambil oleh Yu Cheng. Setelah berkata begitu, dia menarik Lin Yu Cheng dan bersiap pergi. Tunggu, aku menghentikan mereka. Ibu, apalagi yang ingin ibu katakan? Sun Yat-sen memasang wajah dingin. Aku mengeluarkan sebuah dokumen dari tasku. Ini surat wasiatku. Rumah dibagi rata, tabungan dibagi rata. Tidak kurang sedikit pun. Jika kalian tidak setuju, maka jangan harap bisa mendapatkan satu peser pun. Wajah Lin Jingshan berubah pucat pasi. Ibu, apa ibu berniat ingin menyiksa kami sampai mati? Aku tidak menyiksa kalian. Aku hanya menginginkan keadilan. Suaraku terdengar sangat tenang. Keadilan? Sun Yat-sen tersenyum sinis. Bagus, kalau begitu mari kita adil. Mulai sekarang, jangan harap Yu Cheng akan merawat ibu di hari tua. Setelah berkata begitu, dia benar-benar menarik Lin Yu Cheng pergi. Lin Jingshan sempat ragu sejenak, namun akhirnya ikut pergi juga. Orang-orang yang tersisa di dalam ruangan saling berpandangan canggung. Aku duduk, mengangkat cangkir teh, namun tanganku gemetar. Gu Sishu berjalan mendekat, menggenggam tanganku. Nenek, maafkan aku. Semua ini karena aku. Aku menggelengkan kepala. Anak bodoh, ini bukan salahmu. Sebulan kemudian, Mo Xiaotian berhasil mendatangkan 5 investor. Masing-masing menyumbangkan 500.000. Ditambah dengan 300.000 darinya. Yayasan Amal Gu Sishu resmi didirikan. Proyek pertama yayasan ini adalah membangun 10 perpustakaan di daerah pegunungan miskin. Proyek kedua adalah mendanai 100 anak putus sekolah. Dan proyek ketiga, yaitu melatih para guru pedesaan. Gu Sishu sangat sibuk hingga kewalahan. Tetapi dia selalu menyempatkan waktu untuk mengunjungiku setiap hari. Nenek, hari ini ada 3 perusahaan lagi yang ingin berdonasi. Perpustakaan pertama kita sudah resmi dibuka. Nenek, ada 20 anak yang menulis surat untukku. Setiap kali mendengarnya menceritakan hal ini, hatiku selalu merasa hangat. 3 bulan kemudian, sebuah media mendekati Gu Sishu untuk melakukan wawancara khusus. Wartawan bertanya kepadanya, menurutmu, apa itu kesuksesan? Gu Sishu berpikir sejenak dan menjawab, kesuksesan bukan tentang apa yang kamu miliki, melainkan siapa yang berhasil kamu berdayakan. Kalimat ini dijadikan judul dan menyebar luas di internet. Tak lama kemudian, wartawan lain pergi mewawancara Lin Yu Cheng. Dr. Lin, bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan? Lin Yu Cheng mengenakan setelan jas rapi, duduk di kantor yang mewah. Kesuksesan adalah mewujudkan nilai diri, mendapatkan pengakuan sosial, dan tentu saja termasuk kecukupan materi. Jawabannya sangat standar, tetapi terdengar begitu hampa. Kedua wawancara itu disandingkan untuk dibandingkan. Para warganet mulai berdiskusi. Yang satu adalah dokter bergaji jutaan, yang satu lagi sukarelawan amal.
Siapa yang lebih sukses? Siapa yang lebih sukses? Kolom komentar ramai dan berdebat sengit. Ada yang bilang Lin Yucheng realistis. Ada yang bilang Gu Zhisou luar biasa. Aku melihat komentar-komentar itu. Tetapi hatiku justru sangat tenang. Siapa yang lebih sukses itu tidak penting. Yang penting adalah mereka sama-sama melakukan hal yang mereka anggap benar setengah tahun kemudian. Yayasan Gu Zhisou telah membantu lebih dari 200 anak. Dia dinobatkan sebagai pemuda berprestasi tahun ini, bahkan tampil di televisi. Aku duduk di depan televisi, melihatnya diwawancarai. Air mataku tidak bisa berhenti mengalir. Wartawan bertanya kepadanya, "Apakah kamu pernah menyesal melakukan semua ini?" Gu Zhisou tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak menyesal, nenekku mengajariku arti uang. Bukanlah untuk memilikinya, melainkan untuk menyebarkannya. Saat itu, aku tiba-tiba teringat 9 tahun lalu. Apa yang kukatakan saat memberikan 500.000 kepada mereka? Aku bersikap adil kepada semuanya. Dulu aku mengira bersikap adil berarti memberikan jumlah uang yang sama. Tapi sekarang aku mengerti. Keadilan sejati bukanlah memberi materi yang sama, melainkan menanamkan nilai-nilai hidup yang sama." Lin Yucheng menukar 1 juta dengan gelar doktor dan pekerjaan bergaji tinggi. Gu Zhisou mengubah nasib banyak orang dengan 500.000. Siapa yang mendapatkan lebih banyak? Jawabannya sudah sangat jelas. 6 bulan kemudian, Lin Yucheng akhirnya berinisiatif menengokku. Dia masih mengenakan pakaian mewah dan rapi. Namun tatapannya kehilangan semangat seperti dulu. "Nenek, maafkan aku. Selama setengah tahun ini, aku tidak datang menengokmu." Ucapannya terdengar sangat pelan. "Duduklah," kataku sambil menunjuk ke sofa. Kami duduk dalam keheningan cukup lama. "Nenek, aku melihat wawancara Zhisou di internet." Lin Yucheng tiba-tiba bersuara. Aku tidak berkata apa-apa, menunggu dia melanjutkan. Jujur saja, aku sangat iri padanya. Lin Yucheng tersenyum pahit. "Sekarang gajiku jutaan setahun, tinggal di rumah mewah. Tapi aku tidak bahagia." "Kenapa?" tanyaku. "Karena aku sadar bahwa semua hal yang kulakukan adalah demi uang, demi ketenaran, dan gengsi." Dia menundukkan kepala. "Tapi bagaimana dengan Zhisou? Setiap hal yang dia lakukan adalah demi orang lain." Aku menatap Lin Yucheng. Hatiku merasa lega. Sekaligus sedih. "Yucheng, nenek tidak menyalahkanmu," kataku. "Setiap orang punya pilihannya sendiri. Kamu memilih satu jalan. Zhisou memilih jalan yang lain. Tidak ada yang benar atau salah. Tapi sekarang aku merasa jalanku sepertinya salah." Lin Yucheng mendongak. Matanya sedikit memerah. "Kalau begitu, gantilah jalan lain." Aku menggenggam tangannya. "Yucheng, kamu masih muda. Semuanya belum terlambat." Hari itu, Lin Yucheng duduk di tempatku cukup lama. Saat Sindak pergi, dia bertanya padaku, "Nenek, kalau sekarang aku juga ingin beramal, masih sempat, kan?" Aku tertawa. "Tentu saja masih sempat. Yayasan Zhisou sedang kekurangan orang." Keesokan harinya, Lin Yucheng mendatangi Gu Zhisou. "Sepupu, bolehkah aku bergabung dengan yayasanmu?" Dia mengatakannya dengan sangat serius. Gu Zhisou tertegun sejenak, lalu tersenyum. "Tentu saja boleh. Selamat datang, sepupu." Sejak saat itu, dua bersaudara itu mulai melakukan kegiatan amal bersama. Lin Yucheng menggunakan pikiran bisnisnya untuk menarik lebih banyak investasi bagi yayasan. Sedangkan Gu Zhisou menggunakan pengalaman praktisnya untuk membuat proyek berjalan lebih baik. Setahun kemudian, yayasan mereka telah menjadi organisasi amal yang terkenal di seluruh negeri. Aku duduk di rumah, melihat kedua cucu itu diwawancarai bersama di televisi. Hatiku merasa sangat tenang dan bersyukur. Reporter bertanya kepada mereka, "Apa hubungan kalian?" Lin Yucheng tersenyum dan berkata, "Aku sepupunya." Gu Zhisou juga tersenyum. "Kita adalah saudara." Reporter bertanya lagi, "Nenek kalian pasti sangat bangga, ya?" Keduanya menjawab serempak, "Ya, kami memiliki nenek yang terbaik." Pada saat itu, air mataku kembali mengalir. Aku mengeluarkan buku tabungan di dalam laci, yaitu uang 80.000 yang diselipkan Gu Zhisou padaku 9 tahun lalu. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Selama bertahun-tahun uang itu juga menghasilkan banyak bunga. Sekarang, aku ingin mendonasikannya ke yayasan mereka. "Zhisou, ini 500.000 kedua yang diberikan oleh nenek untukmu." Aku menyerahkan buku tabungan itu ke tangannya. Kali ini hasil kumpulanku sendiri. Gu Zhisou menerima buku tabungan tersebut, dan air matanya langsung tumpah. "Nenek, anak bodoh, nenek yang harus berterima kasih kepadamu." Aku memeluknya.
Kamu yang membuat nenek mengerti. Apa arti kekayaan yang sebenarnya? Apa sebenarnya arti kaya itu? Dia bertanya, kekayaan bukanlah seberapa banyak harta yang dimiliki, melainkan seberapa banyak orang yang telah kamu bantu, seberapa banyak orang yang telah kamu pengaruhi, dan seberapa banyak orang yang telah kamu ubah. Aku katakan, nenek saat muda, saat masih muda juga pernah membantu banyak orang, tapi kemudian melupakan niat awal. Kamulah yang mengingatkan nenek. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan bersama. Lin Jingxian dan Sun Yaxin juga datang. Sikap mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Sun Yaxin bahkan berinisiatif mengajak Gu Sisho bicara. Sisho, jika yayasan kalian kekurangan dana, Bibi bisa menyumbang sedikit. Melihat pemandangan ini, kehangatan langsung mengalir di dalam hatiku. Mungkin inilah akhir yang terbaik. Kedua anak itu, yang satu menghabiskan waktu 9 tahun untuk menemukan kesuksesan secara materi, sementara yang satu lagi menghabiskan waktu 9 tahun untuk menemukan kekayaan secara spiritual. Pada akhirnya, mereka berdua telah menemukan arti kehidupan. Menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku teringat 9 tahun lalu di bandara. Aku memegang 2 papan tanda menunggu mereka. Saat itu, aku mengira memperlakukan adil, berarti memberi mereka jumlah uang yang sama. Sekarang aku mengerti. Keadilan yang sesungguhnya adalah memberi mereka cinta yang sama, rasa hormat yang sama, dan kesempatan yang sama untuk memilih hidup mereka sendiri. Mengenai jalan apa yang mereka pilih, itu adalah kebebasan mereka. Sebagai orang tua, yang bisa kulakukan adalah mendukung mereka dalam diam di belakang. Entah mereka memilih kesuksesan dan ketenaran, atau pengabdian dalam diam. Di dalam hatiku, mereka sama-sama hebat, karena mereka berdua adalah anak-anakku. Cahaya matahari terbenam menyinari dari luar jendela, menerangi wajah-wajah penuh senyuman seluruh keluarga. Melihat pemandangan ini, hatiku terasa sangat damai.